Anda kembali di Profit dalam segmen khusus BUMN Performance Report 2023 bersama saya Anna Kewijaya. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bapak Heksana Trisa Songko selaku Direktur Utama Indonesia Financial Group atau IFG. Iya Pak Heksana, tadi kita sudah mendengar seperti apa Bapak menyampaikan mungkin yang paling ingin didengar oleh masyarakat itu adalah terkait dengan Jiwasraya begitu. Kondisi saat ini sudah seperti apa? Tapi sebelum kita ke sana tadi Bapak sudah sedikit juga menginformasikan seperti apa pencapaian yang sudah dicapai di Jiwasraya. Tapi boleh tidak sih Bapak cerita sedikit ketika Bapak pertama kali ditempatkan untuk membenahi Jiwasraya dengan semua kekisruhannya itu seperti apa? Kalau diibaratkan ini seperti memasuki rumah yang sudah hampir runtuh begitu ya Pak? Ya. Baik, memang betul sekali saya seperti memasuki rumah yang hampir runtuh, tetapi di dalamnya tidak tahu bahwa rumahnya reot. Ya, di dalam sendiri tidak menyadari bahwa perusahaannya bermasalah sangat serius, bahkan sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. Jadi apa yang saya lakukan, tentu pertama saya melihat kondisinya. Ya, melihat kondisinya seperti apa, kondisi keuangannya, struktur neracanya seperti apa, kemudian saya mendalami root cause-nya apa. Sebelum kita memformulasikan solusinya seperti apa. Tapi dari hasil diagnosis dan pendalaman saya mengatakan ini perusahaan sudah technically bankrupt. Bagaimana tidak, karena total liabilities-nya mencapai 55 triliun, sedangkan asetnya gross waktu itu belum divaluasi, udah tinggal 15 triliun. Rasio kecukupan investasi udah jauh dari 100. Ya. Oleh karena itu, ini magnitudenya besar. Saya berbicara kepada pemegang saham yang menugaskan saya, ini perusahaan mau diapakan. Sebab kalau mau tumbuh atau selesai secara organik sudah tidak mungkin. Masyarakat sudah tidak percaya lagi karena hutang klaim sudah tinggi. Yang disebut hutang klaim itu artinya klaim polis yang sudah tidak terbayar. Sedangkan magnitudenya luar biasa. Ya kan? Kalau sebelum direstrukturisasi itu untuk menutup gap menjadi 0 saja butuh 40 triliun lebih sebelum restrukturisasi. Ya. Oleh karena itu kalaupun ditambahkan begitu saja penguatan permodalan, saya kira tidak akan efektif karena bisnis modelnya juga tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Ya, liabilities-nya itu tidak mungkin untuk di-cover oleh market yield. Karena tipikal bisnisnya adalah memberikan guaranti jangka panjang yang jauh dari potensial market investment. Ya, jadi itu perlu direstrukturisasi menjadi term and condition yang wajar. Selanjutnya kita harus pilah-pilah dan pemerintah kemudian menetapkan ada nggak cara lain selain menyelamatkan perusahaan yang lebih efisien. Dan kenapa harus diselamatkan? Justifikasi komersialnya adalah di dalam Jiwasraya itu hampir seluruh BUMN menjadi nasabah. Belum lagi ribuan korporasi lainnya di luar perusahaan untuk pengelolaan manfaat pensiun. Dan sebagian besar portofolianya adalah manfaat pensiun. Hanya sebagian kecil sebenarnya nilainya sekitar 18 triliun itu yang saving plan yang dijual di bank assurance di perbankan. Ya, jadi justifikasi komersialnya kalau Jiwasraya ini nggak diselamatkan maka seluruh BUMN itu harus write off dana pengelolaan pensiunnya. Dan kalau di write off tentu menimbulkan kerugian. Belum lagi kewajiban harus membentuk lagi manfaat pensiun itu di masing-masing BUMN. Sehingga kalaupun tidak diselamatkan kerugian pemerintah itu tidak hanya hilangnya investasi di Jiwasraya sebagai penyertaan tetapi juga menutup kerugian akibat di write off-nya tadi. Oleh karena itu penyelamatan pemerintah ini juga sebagai suatu penyelamatan terhadap manfaat pensiun di BUMN-BUMN itu. Dan turunnya dana pemerintah ini bukan untuk nge-flush out liabilities, tapi untuk permodalan di perusahaan baru yang bersih, yang dikelola secara sehat, sehingga secara permodelan keuangan dan permodelan bisnis dalam sekian tahun ke depan akan menjadi perusahaan yang sudah berkontribusi kepada negara dalam bentuk dividen. Tapi itu butuh waktu. Tapi sementara ini paling tidak polis-polis yang dipindahkan itu sudah dapat diselamatkan dengan baik dan dapat dibayarkan manfaat polisnya.
Jadi kembali ke pertanyaan tadi, maka pertama kita lihat bahwa perusahaan itu tidak bisa diselamatkan lagi, lebih baik membentuk perusahaan baru, kemudian polis-polis yang dipindahkan yang baik-baik, artinya sudah direstruksi menjadi baik, menjadi potensial bisnis baru di IFG Life karena itu ada captive-nya yang bisa dimonetize berikutnya. Saya kira itu gambaran situasinya. Jangan tanya soal bagaimana tata kelola, jelas tidak ada. Manajemen risiko juga belum diimplementasikan. Balance sheet tidak berintegritas, artinya liabilities-nya kekurangan pencadangan sesuai audit tahun 2017 perusahaan itu tuh kekurangan pencatatan pencadangan 7,7 triliun dan laporan keuangannya sudah adverse. Jadi ketika saya masuk memang perusahaan sudah dalam keadaan kolaps ya, tidak mampu membayar. Kira-kira begitu. Baik, dan menariknya soal Jiwasraya sekarang polisnya sudah berapa persen Pak tadi yang sudah berhasil dibayarkan? Gini, yang direstrukturisasi mencapai 99,6% secara rupiah. Kemudian yang sudah dipindahkan mencapai 81% atau 30 triliun. Kemudian manfaat yang sudah dibayarkan sesuai dengan skema hasil restrukturisasi, sesuai dengan term and condition polis baru, itu sudah mencapai 8,4 triliun. Semoga ini bisa membangun kepercayaan masyarakat bahwa IFG Life sekarang sudah beroperasi dengan normal, sudah tumbuh sebagai perusahaan baru. Semoga ini semakin dikenal oleh masyarakat dan percaya bahwa IFG Life akan tumbuh dengan sustain karena memang kita jaga secara ketat tentang implementasi manajemen risiko. Kita menerapkan asset liability yang ketat. Dulu tidak banyak dikenal tentang asset liability management di perusahaan-perusahaan kami. Dan sekarang saya paksakan semua harus mengimplementasikan dengan disiplin asset liability management, kemudian manajemen risiko dan pengawasan yang ketat. Itu menjaga tata kelola dengan baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat sehingga diharapkan nanti IFG Life menjadi asuransinya Indonesia. Baik. Asuransi jiwanya orang Indonesia. Baik, Pak Kaisana, terlepas dari banyak sekali upaya yang sudah dilakukan di dalam yang tadi Bapak ceritakan. Ini kan juga sebenarnya upaya yang paling penting itu adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat begitu. Dan ini tidak hanya terhadap asuransi IFG Life tapi terhadap industri asuransi secara keseluruhan karena memang nyatanya masalah ini bukan terjadi di BUMN saja tapi di swasta juga begitu. Bapak sendiri melihat seperti apa? Apa sih yang paling pertama harus dibenahi di industri asuransi ini? Ya, saya kira industri atau masing-masing perusahaan asuransi harus melihat ke dalam. Ya, melihat kualitas balance sheet-nya. Nah, dari kualitas balance sheet kita tahu kualitas bisnisnya seperti apa. Apakah produk-produk bisnis yang kita jual sudah produk-produk yang baik, yang sudah diterima secara benar oleh masyarakat. Ya, jadi kita harus memperbaiki pengelolaan industri asuransi sendiri, fokus pada perbaikan tata kelola, menerapkan manajemen risiko yang disiplin, kemudian kita evaluasi terus setiap pergerakan bisnis kita, juga memperbaiki cara mendeliver yang lebih efisien, ya, dan kita menjangkau masyarakat dengan cara yang fair. Jadi fair marketing terus harus digalakkan di sini supaya masyarakat benar-benar menerima secara benar dan membeli perusahaan asuransi sesuai dengan kebutuhannya dengan reasoning yang tepat. Bahwa asuransi pada kitohnya adalah penyedia proteksi. Jadi kalau kita datang ke perusahaan asuransi, fokusnya harus mencari proteksi. Ya, itu. Kemudian juga perlu penguatan regulatory framework. Jadi kalau di industri keuangan, khususnya perbankan, banyak sekali regulasi ya sejak krisis tahun 98. Sedangkan asuransi agak terlambat. Ya, manajemen risiko sendiri belum menjadi diskusi yang intens beberapa tahun yang lalu, baru dimulai beberapa tahun yang lalu. Terlambat lebih dari 10 tahun dibandingkan perusahaan perbankan. Jadi regulatory framework juga harus ditingkatkan. Ini ada blessing karena ada kewajiban menerapkan standar akuntansi yang baru. Yang itu lebih rigid, bagaimana pengakuan income, bagaimana pengakuan liabilities lebih rigid lagi. Sehingga saya kira dengan PSAK 74
tidak lagi bisa serileks sebelumnya dalam mengakui liabilities. Ya, jadi ada aspek ke dalam mikro perusahaan harus memperbaiki diri, aspek regulator, dan tidak kalah pentingnya juga literasi. Literasi tidak hanya kepada masyarakat, tapi kepada seluruh profesi yang melingkupi industri asuransi. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa masalah-masalah di industri asuransi juga ada persoalan integritas dari profesi yang ada di situ. Ya, kalau etika profesi tidak ditegakkan, tidak akan bisa menyelesaikan. Jadi menyelesaikan perusahaan asuransi tidak hanya dari perusahaan itu sendiri, bahkan kita harus melalui juga perbaikan di ekosistem asuransi, regulator, dan masyarakat supaya tidak terjadi misinterpretasi atau misunderstanding atau ekspektasi yang salah ketika berhubungan dengan perusahaan asuransi. Baik, dari regulator sendiri sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya, Pak Heksana, salah satunya adalah penguatan permodalan di asuransi, begitu. Apakah Bapak melihat ini memang arahnya cukup baik, karena ini kan artinya seperti perbankan sebelumnya, mungkin nantinya akan banyak asuransi-asuransi yang merger begitu. Ya, saya kira memang betul capital atau ekuitas itu sangat penting bagi industri keuangan, khususnya asuransi, karena itu sebenarnya kapasitas berapa kita bisa menanggung risiko yang dilimpahkan kepada perusahaan asuransi. Saya kira skala sekarang terlalu kecil. Karena itu sudah ditetapkan berapa puluh tahun yang lalu, sehingga saya kira nilainya sudah harus ditingkatkan supaya asuransi tidak terlalu kecil dan bisa memberikan kontribusi atau meningkatkan capacity untuk menanggung risiko yang dilimpahkan. OJK sebagai otoritas pengatur dan pengawas asuransi belakangan banyak sekali melakukan transformasi atau reformasi terhadap pengaturan tentang commission, tentang unit link, dan menggalakkan edukasi yang intens kepada masyarakat sehingga tidak terjadi misunderstanding. Juga dalam proses menjual itu tidak semudah dulu, dalam arti harus mencegah harus ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya mis-selling. Misalnya harus direkam, harus dengan tatap muka, seperti itu adalah upaya-upaya positif yang harus juga dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh industri asuransi sendiri. Gitu. Baik, untuk di IFG sendiri seperti apa Pak rencana ekspansinya mungkin di sisa 2023 ini? Kita tahu juga di global ini sebenarnya masih sangat volatil, dan investasi itu di dunia asuransi ini menjadi hal yang penting juga. Ya, betul. Jadi kami secara paralel melakukan 3 hal yang tadi saya sampaikan. 1, menyelesaikan penyelamatan polis jiwasraya. 2, juga internal kami melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan di dalam. Awalnya ada juga yang bermasalah. Ya, syukurlah bahwa di akhir tahun lalu kami sudah menyelesaikan salah satu perusahaan kami yang RBC-nya di bawah ketentuan dan sekarang sudah sehat lagi dan sudah beroperasi dengan normal, sehingga bisa berperan di dalam menyelenggarakan atau menyediakan jasa asuransi. Juga kami melakukan penguatan internal, sehingga moto kami adalah terhadap balance sheet kami, what you see, what you get. Artinya kalau kita melihat neraca kita, ya itulah kekuatan yang sesungguhnya, sehingga masyarakat pun membaca tidak lagi dalam tanda kutip tertipu karena itu. Kemudian kami mereview produk-produk juga. Produk-produk mana yang sudah tidak cocok atau tidak profitable, mungkin kita hentikan. Pricing mechanism kita perbaiki sehingga fungsi keaktuariaan kita perkuat di masing-masing anak ada aktuarisnya. Itu pun harus berkonsultasi dengan aktuaris yang ada di induk. Kami punya direktur teknik yang mengawasi seluruh anak-anak perusahaan dalam keaktuariaan. Sehingga kami mempunyai portofolio yang baik. Portfolio manajemen kita intensifkan sehingga kita tahu tren pergerakan perusahaan atau portofolio kita bergerak seperti apa.
sekali lagi manajemen risiko kita menerapkan disiplin three lines model. Jadi di depan ketika mau proses mengunderwrite itu kita improve risk assessment capacity. Kita akan bergeser menjadi risk manager sehingga bisa mengukur persis risiko yang kita underwrite, yang kita tanggung. Kemudian di second line kita mau memperkuat fungsi satuan kerja manajemen risiko. Setelah menjadi portofolio itu risikonya berapa? Apakah capital kita mampu untuk menanggung itu atau tidak? Apakah terjadi concentration risk atau tidak? Ya, itu sebelumnya tidak dilakukan ya, baru sekarang kita lakukan. Juga intensitas pengawasan dari holding juga mengawasi perusahaan-perusahaan anak. Kita perkuat fungsi SKY di masing-masing anak di bawah koordinasi dengan induk. Karena kami sebagai konglomerasi keuangan harus menjalankan tata kelola terintegrasi, audit terintegrasi, permodalan terintegrasi dan sebagainya. Jadi kami harus memonitor seluruh portofolio dan kita akan menuju ke arah sebagai penyedia proteksi yang terbaik. Dengan begitu kami akan secara efisien menggunakan capital dan tepat sehingga bisa berkiprah di industri asuransi dengan baik. Ke depan kami akan memperkuat permodalan di beberapa perusahaan anak dalam rangka meningkatkan kapasitas. Jadi ketika semoga tahun ini kami bisa menyelesaikan penugasan-penugasan yang bersifat restrukturisasi sehingga semua resources tahun depan sudah kita fokuskan untuk pengembangan bisnis dan penguatan permodalan di perusahaan-perusahaan anak. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami terbatas. Sekali lagi terima kasih Pak Heksana Trisasongko selaku Direktur Utama IFG telah bersama kami di Profit kali ini. Terima kasih.